بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan ta'lim kita dari kajian sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Kitab yang di dalamnya berisi permasalahan-permasalahan yang menyangkut kehidupan kaum muslimin, baik dalam kehidupan dunia mereka maupun dalam kehidupan akhirat. Kitab Sahih Al-Imam Al-Bukhari adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kitab-kitab sunnah yang di dalamnya menjawab setiap permasalahan-permasalahan yang ada dalam kehidupan seorang muslim dalam perkara tauhid, aqidah, fiqih, muamalah, akhlak, hubungan antara seorang muslim dengan Rabbnya, seorang muslim dengan sesama manusia, dengan keluarganya, tetangganya, masyarakatnya. Semuanya telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sahihul Bukhari adalah merupakan salah satu dari sekian banyak kitab yang menjelaskan tentang hukum-hukum tersebut. Dari sini menunjukkan bahwa Islam merupakan din kamil mutakamil, agama yang sempurna, agama yang sesuai dengan perkembangan zaman, tidak luntur walaupun zaman itu terus
bertambah hingga yaumul qiyamah. Oleh karena itu bagi seorang muslim yang hendak mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak merasa puas. Dia akan terus merasa membutuhkan dan terus berusaha untuk menambah ilmunya. Walaupun mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita umur yang panjang, sesungguhnya ilmu yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jauh lebih dalam dan lebih banyak, sehingga tidak seorang pun yang mampu untuk meliputi seluruh ilmu sunnah itu. Sehingga ini menunjukkan pentingnya waktu agar kemudian seorang muslim memanfaatkannya dalam kehidupannya. Karena menuntut ilmu, mempelajari agama Allah adalah bekal di akhirat, bekal bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita masih dalam Kitabul Ilm. Dan pada malam hari ini kita masuki bab yang ke-12. Berkata Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun man ja'ala li ahli al-ilmi ayyaman ma'lumatan. Bab tentang siapa yang menjadikan bagi ahlul ilm, bagi seorang alim, untuk menetapkan hari-hari tertentu di mana seorang alim tersebut menyampaikan ilmunya, memberikan nasihat-nasihat dan wejangannya kepada kaum muslimin. Bab ini berhubungan dengan bab sebelumnya yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah mau'izah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga dan memelihara waktu para sahabatnya, melihat waktu-waktu yang memungkinkan untuk menyampaikan nasihatnya kepada mereka. Maka demikian pula di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau hendak menjelaskan bahwa dalam menuntut ilmu demikian pula ahlul ilm punya waktu-waktu tertentu di mana beliau menyampaikan ilmu. Lalu berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Utsman ibn Abi Syaibah, telah memberitakan kepada kami Utsman bin Abi Syaibah. Beliau adalah saudara dari Abu Bakar ibn Abi Syaibah, pengarang Kitabul Musannaf. Utsman bin Abi Syaibah punya dua saudara, Abu Bakar yaitu Abdullah dan Al-Qasim. Dan Abu Bakar bin Abi Syaibah ini lebih kuat hafalannya daripada Utsman bin Abi Syaibah, walaupun kedua-duanya imam, kedua-duanya hafidh. Utsman bin Abi Syaibah, Abu Syaibah namanya Muhammad, Utsman bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, Abu Hasan. Beliau berasal dari Kufah. Qala haddatsana Jarir. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Jarir
bin Abdul Hamid Al-Dabbi Abu Abdullah, beliau juga berasal dari Kufah. An Mansur, dari Mansur Ibn Al-Mu'tamir Abu Attab Al-Kufi, beliau perawi yang sangat terpercaya. An Abi Wa'il, dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, di antara murid terdekatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka kita perhatikan di sini seluruh perawi-perawi dimulai dari gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala sampai kepada tabi'i, seluruhnya berasal dari Kufah. Berbeda dengan hadis yang sebelumnya, hadis yang telah kita bacakan kemarin, hadis Anas bin Malik, yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Itu perawinya semuanya orang dari Basrah. Malam ini kita membaca sanad seluruhnya orang-orang Kufah. Qala, berkata Abu Wa'il, kana Abdullah yudzakiru an-nasa fi kulli khamisin. Adalah Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Abdullah di zaman para sahabat itu banyak. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Namun dari sanad itu ada tanda-tanda yang dengan itu kita mengenal siapa Abdullah. Kalau yang meriwayatkan itu dari orang Kufah, maka Abdullah adalah Ibnu Mas'ud. Kalau yang meriwayatkan itu dari Madinah, maka Abdullah Ibnu Umar. Kalau dari Makkah, Abdullah Ibn Abbas. Nah, kana Abdullah yudzakiru an-nasa fi kulli khamis. Adalah Abdullah Ibnu Mas'ud menasihati manusia, mengingatkan manusia, yakni kaum muslimin, pada setiap hari Kamis. Pada setiap hari Kamis. Maka dari sini menunjukkan bahwa boleh seseorang dalam ta'lim, mengajar, menuntut ilmu, ada penentuan hari-hari tertentu. Dan itu bukanlah amalan bid'ah seperti yang disangka oleh sebagian mereka. Terkadang ketika kita mengingkari sebagian amalan bid'ah, yaitu amalan yang biasa dilakukan oleh sebagian mereka, ya, membuat hitungan hari-hari tertentu, lalu jadikan itu sebagai ciri-ciri dakwah. Sebulan 3 hari, setahun 40 hari, atau 4 bulan. Dan ini menjadi ciri khas dakwah mereka. Nah, ketika para ulama berbicara bahwa ini dari mana penentuan hari seperti ini, nah, berdakwah dengan cara demikian, menentukan hari-hari, sebulan 3 hari dan seterusnya. Dan itu adalah satu ajaran yang baku dimanapun kita melihat sama, adab-adabnya sama, karena memang sudah demikianlah yang dibuat dalam kelompok tersebut. Nah, ketika diingkari, dari mana kalian menentukan hari-hari yang demikian? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah setiap waktu. Nah, maka kadang-kadang di antara mereka ada yang mengingkari. Kalian juga taklim, belajar, ditetapkan waktunya. Oh, ngaji Sahih Bukhari setiap malam Kamis, Bulughul Maram setiap malam ini, Fathul Majid setiap malam ini. Nah, sama.
Maka hadis ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan menentukan hari dalam menuntut ilmu adalah sesuatu yang disyariatkan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala mengingatkan kaum muslim pada setiap hari Kamis, di kulli Khamis. Hadis sebelumnya, yatakhawwalun bil mau'izah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga waktu-waktu mereka. Nah, demikian pula nanti akan kita sebutkan di mana para wanita datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka cemburu kepada para sahabat kaum lelaki karena mereka setiap hari datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belajar, sementara mereka kaum wanita tidak demikian. Maka mereka meminta kepada Rasulullah waktu khusus. Maka diberikan waktu khusus oleh Nabi alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati mereka, menyampaikan ilmu kepada mereka. Maka ini adalah satu hal yang disyariatkan. Ya, menetapkan hari-hari dalam talabul ilm. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingatkan manusia pada setiap hari Kamis. Faqala lahu rajulun. Maka ada seorang mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Na'am. Ya Abu Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman." Maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Kunyahnya Abu Abdurrahman. "Lawadittu annaka dzakkartana kulla yawmin." Alangkah senangnya aku seandainya engkau mengingatkan kami, menasihati kami setiap hari. Menasihati kami setiap hari. Nah, ini kenapa engkau tidak menasihkan setiap hari saja? Kenapa kok setiap hari Kamis? Kenapa sepekan sekali? Qala, maka jawab Abdullah bin Mas'ud, "Ama innahu yamna'uni min dzalika anni akrahu an umillakum." Ketahuilah sesungguhnya yang mencegah aku untuk melakukan hal itu, yakni setiap hari, saya khawatir jangan sampai membuat kalian bosan. Wa inni atakhawwalukum bil mau'izah, dan sesungguhnya aku memelihara waktu-waktu kalian, melihat waktu-waktu kalian dalam menyampaikan nasihat, kama kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna biha makhafata as-sa'amati alaina, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memperhatikan waktu-waktu kami dalam memberikan nasihat, khawatir jangan sampai mendatangkan rasa bosan kepada kami sekalian. Dan hadis ini telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, bahwa ini kembali kepada setiap keadaan. Keadaan seorang itu berbeda-beda. Ada seorang yang mampu belajar tiap hari. Tiap hari mereka belajar. Seperti Ahlus Suffah, mereka yang tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila tidak ada kesibukan peperangan, maka mereka tinggal di masjid Rasul, belajar hadis, belajar sunnah, belajar Al-Quran Karim. Dan Abu Hurairah termasuk dari mereka, sehingga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu menjadi sahabat yang paling banyak dalam meriwayatkan hadis. Di antara mereka ada yang sehari bekerja, sehari belajar, sehari bekerja, sehari belajar. Nah, mereka bergantian, seperti Umar bin Khattab dengan seorang Ansar. Kalau hari ini Umar yang menuntut ilmu di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang Ansar itu yang bekerja. Keesokan harinya gantian, dan mereka bertemu di sore hari untuk mengulangi apa yang telah mereka dapatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mencari ma'isyah, mencari penghidupan tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ibadah. Sebagaimana kita salat,
kita merasa berkewajiban untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka demikian pula talabul ilmi wajib. Nah, kita yang butuh kepada ilmu, sehingga kita yang mendatangi ilmu, seperti kebutuhan kita kepada makanan dan minuman, bahkan lebih. Kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, "An-nasu muhtajuna ila al-'ilm akthar min hajatihim ila at-ta'am wasyarab." Manusia ini sangat butuh kepada ilmu. Mereka sangat membutuhkan ilmu lebih dari kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Li'annahum yahtajuna ila at-ta'am wasyarab fil yawmi marratan aw marratayn. Karena manusia membutuhkan makanan dalam satu hari sekali, 2 kali. Wa ammal ilm fayahtajuna ilaihi bi'adadil anfas. Beda dengan ilmu, manusia sangat membutuhkan ilmu itu sesuai dengan detakan nafas kita. Setiap nafas kita membutuhkan ilmu. Ya. Alangkah meruginya seorang, dia bernafas dalam sehari tidak ada ilmu yang dia dapatkan, rugi. Nah, sementara seorang sangat butuh pada ilmu. Setiap gerakan kita, ya, itu membutuhkan ilmu. Sampai-sampai di kalangan para ulama salaf ada yang mengatakan, "In istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athar faf'al." Kalau kamu mampu, kamu tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil riwayat, lakukan itu. Menggaruk, ada dalilnya enggak menggaruk kepala ini? Kalau kamu mampu dalam menggaruk kepala pun punya dalil, lakukan. Begitulah Islam, karena Islam membahas seluruhnya. Mulai dari yang terbesar, tauhid, sampai kepada perkara-perkara yang terkecil. Ya. Perkara yang mungkin agama lain tidak menyangka kalau Islam itu membahas tentang itu. Masalah qada'ul hajah, buang hajat. Sampai dalam permasalahan itu. Nah, dalam permasalahan buang hajat, buang air kecil, buang air besar, punya adab. Dalam Sahih Muslim, sebagian orang-orang musyrikin datang kepada Salman Al-Farisi. Ya. Mereka bertanya, yang sesungguhnya pertanyaan ini tujuan mereka adalah ta'jiz, untuk melemahkan bahwa Islam itu tidak sempurna. Kata mereka kepada Salman Al-Farisi, "Hal 'allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-qira'ah?" Apakah nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai dalam urusan qira'ah? Buang air besar. Nah, maksudnya mereka bahwa Islam itu tidak mungkin mengajarkan masalah jorok seperti ini. Ada pelajarannya, ada ilmunya. Ternyata mereka tidak menyangka jawaban Salman. Salman radhiyallahu ta'ala mengatakan, "Ajal, memang demikian. Rasulullah telah mengajarkan pada kami." Lalu beliau berikan contoh. Nahana Rasulullah alaihi salatu wassalam an nastaqbil al-qibla bi gha'ifin wala bawlin wa an nastanjiya bi aqall min 3 ahjarin wa an nastanjiya bi 'azmin aw rawthin. Memang betul Rasulullah mengajarkan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami menghadap kiblat ketika hendak buang air besar atau buang air kecil. Ataukah Rasulullah SAW melarang kami ketika beristinja, kalau menggunakan batu, yakni bukan air, kalau menggunakan batu beristinja, membersihkan kotoran, maka tidak boleh kurang dari 3 batu. Dan Rasulullah melarang kami beristinja dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. Jadi diajari tata cara buang hajat.
Semuanya diajarkan di dalam Islam. Sehingga setiap saat, mulai dari bangun dari tidur sampai tidurnya kita, itu semua ada ilmunya, ada adabnya, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa ilmu ini sangat luas. Setiap saat kita sangat membutuhkan ilmu. Nah, sehingga ya tergantung dari waktu seorang. Ada yang mampu setiap hari, ada yang mampu menjadi seorang talibul ilm khusus seperti Abu Hurairah. Ada yang punya waktu, dia harus mencari ma'isyah dan dia menyempatkan waktunya untuk menuntut ilmu. Nah, dan tidak seorang pun dari kalangan para sahabat yang terlalaikan dari talabul ilm. Mereka pasti menyisihkan waktunya. Sesibuk apapun seorang itu, tidaklah dia merasa punya kewajiban untuk menambah ilmunya. Seperti yang kita sebutkan, sebagaimana dia butuh sholat, karena itu adalah kewajibannya, maka demikian pula dia butuh untuk menuntut ilmu. Bab yang ke-13, babun man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Bab siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang untuk kebaikan, maka Allah akan menjadikannya sebagai seorang yang paham, yang faqih di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hendak menjelaskan bahwa seorang ketika dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam menuntut ilmu, senang dengan ilmu, cinta kepada ilmu agama, maka ini adalah tanda-tanda kebaikan pada seorang. Menunjukkan bahwa Allah membimbing dia untuk berjalan di jalannya. Dan ini akan memudahkan masuk ke dalam syurga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Sehingga ilmu ini adalah tariqatun ilal jannah, jalan yang akan mengantarkan seseorang kepada surga. Siapa yang ingin dimudahkan masuk surga, fa'alaihi bil ilm, maka hendaklah dia menempuhnya dengan cara menuntut ilmu. Semangat dalam belajar, semangat dalam menggali warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Sa'id bin Ufair, telah mengabarkan kepada kami Sa'id bin Ufair. Ufair ini nama kakeknya, nama ayahnya Katsir. Hanya dia sering dinisbahkan kepada kakeknya, Sa'id bin Katsir bin Ufair Al-Ansari. Beliau dari Mesir. Dia seorang perawi yang saduq dan beliau alim dalam ilmu nasab. Qala haddatsana Ibnu Wahb. Beliau berkata telah memberitakan kepada kami Ibnu Wahb, Abdullah bin Wahb. Beliau yang dijuluki Diwanul Ilm. Beliau seorang perawi yang terpercaya, hafiz dan ahli ibadah. An Yunus, dari Yunus bin Yazid Al-Aidi. An Ibn Shihab, dari Ibn Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah Ibn Shihab Az-Zuhri. Qala Humaid bin Abdul Rahman, berkata Humaid bin Abdul Rahman bin Auf, sami'tu Muawiyah, aku telah mendengarkan Muawiyah bin Abi Sufyan, sahabat yang mulia radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengatakan, aku mendengarkan Muawiyah khatiban, beliau menjadi seorang khatib, berkhutbah. Maka dalam khutbahnya itu yaqulu, beliau mengatakan,
Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Lihat Muawiyah bin Abi Sufyan dalam berkhutbah, maka beliau senantiasa menasihati umat dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah sepantasnya khutbah-khutbah para dai, para ustaz mengisi khutbah itu dengan ayat wal ahadits, bukan dengan apa yang dibaca di pagi hari dari koran, dari majalah. Nah, semuanya dikomentari dalam khutbah. Kalau tergantung apa yang sedang ramai. Kalau yang sedang ramai itu pemilihan presiden di Amerika, nah itu masuk khutbah Jumat itu. Nah, kalau yang sedang ramai pramuka, judul khutbahnya peranan pramuka dalam pembangunan. La haula wala quwwata illa billah. Oleh karena itu, kebanyakan kaum muslimin malas mendengarkan khutbah itu disebabkan karena yang mereka tahu khutbah itu tempatnya orang tidur, istirahat. Selesai khutbah baru sholat. Nah, Allahul musta'an. Kenapa? Karena tidak berisi. Tidak diingatkan kaum muslimin dengan ayat, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam beliau seringkali dalam khutbatul Jum'ah membaca surah Qaf. Nah, ini termasuk di antara sunnah. Satu khutbah baca satu surah Qaf. Nah, dalam Sahih Muslim rahimahullah ta'ala, lihat khutbahnya Rasulullah, lihat khutbahnya para sahabat, hadis, ayat hadis. Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul. Beginilah cara mengembalikan umat itu kepada agamanya. Ingatkan mereka dengan ayat wal hadis. Membahas suatu permasalahan, kembalikan kepada ilmu yang sahih, bukan dengan al-ara wal aqawil, pendapat sana pendapat sini, namun tidak dibangun di atas hujjah. Nah, yang anehnya sekarang ini kebanyakan mereka itu kalau ceramah atau khutbah itu senang betul kalau menukil perkataan orang barat. Berkata seorang ahli ini, Profesor John atau yang lain-lainnya. Nah, senang sekali kalau menukil ucapan-ucapan mereka. Nah, orang-orang yang antum lihat mereka mengarang yang senang dengan ucapan-ucapan barat yang tidak jelas, itu sering menukil. Nah, tapi merasa ketinggalan zaman kalau menukilkan ucapan berkata Abu Darda, berkata Yahya bin Ma'in, berkata Ali bin Al-Madini, berkata para imam fulan bin fulan. Dianggap ketinggalan zaman, dianggap kuno, dianggap terbelakang. Karena mungkin nggak hafal, mungkin nggak tahu. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, ahlul bid'ah a'yatuhumul ahadits ayahfazuha. Ahlul bid'ah itu membuat mereka lemah untuk menghafal hadis-hadis, sehingga mereka sering menggunakan ara, pendapat-pendapat. Nah, berkata Muawiyah, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa, man, kalau di dalam ilmu nahwu ini disebut isim syarat. Syarat itu ada syarat, ada jawaban. Kalau terpenuhi syaratnya, maka jawabannya ada. Tidak memenuhi syarat, tidak ada jawaban. Nah, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada seorang itu kebaikan, maka Allah akan memfaqihkan dia, menjadikan dia faham, faqih di dalam agamanya, memudahkan dia untuk menjalani at-tafaqquh fid din, mempelajari dan mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Berarti sebaliknya, orang yang tidak mengerti agama, orang yang tidak faqih di dalam agama, sebaliknya, berarti Allah tidak menghendaki padanya kebaikan. Jahil. Nah, maka ketika seorang itu dimudahkan, dia senang betul ketika mempelajari agama. Ini tanda-tanda kebaikan. Cinta ketika mempelajari Quran, belajar hadis, cinta. Ada perasaan bangga pada dirinya dan dia semangat untuk mempelajarinya. Ini tanda kebaikan pada seorang. Nah, tapi ketika seorang itu masa bodoh, ya, untuk apa sih belajar ini? Orang hadir majelis juga nggak dapat duit. Ya, kalau setiap yang hadir di majelis ini satu orang dapat 10.000, ini bisa full ini masjid. Nah, kalau setiap hadir. Nah, namun sayangnya mempelajari agama itu bukan jalan untuk menghasilkan dunia. Ya. Kata Syu'bah rahimahullah taala, man talaba al-hadits aflat. Siapa yang memfokuskan untuk menuntut ilmu hadis, bangkrut dia. Bangkrut. Karena memang belajar hadis itu bukan tempatnya cari nafkah. Bukan tempatnya cari maisha. Beliau Syu'bah rahimahullah, betul-betul waktunya dihabiskan untuk menuntut ilmu hadis. Ya. Sehingga beliau tidak punya harta. Harta beliau satu-satunya apa? Himar, keledai. Ya. Jadi ini inovanya Syu'bah rahimahullah. Ya. Nah, lebih kuat dari Innova. Berangkat dari satu negeri ke negeri yang lain. Bayangkan, dengan kendaraan himar. Innova nggak bisa lewat padang pasir. Tenggelam itu. Tapi ini himar, nggak perlu bensin. Tinggal kasih makan. Bisa nyampe keliling dari Basrah ke Makkah, ke Madinah, ke negeri-negeri yang lain. Ini kendaraan sepertinya antum bisa bayangkan bagaimana sulitnya kondisi pada saat itu. Tapi di samping kesulitan itu, himmah aliyah, cita-cita mereka sangat tinggi sekali. Ya. Sarana terbatas. Nah, hanya menggunakan kuda, keledai, unta. Itulah kendaraan mereka. Tapi mereka punya semangat yang sangat kuat dalam diri mereka. Bayangkan mencari satu hadis, di antara mereka ada yang sebulan perjalanan. Bisa dibayangkan, sebulan perjalanan. Nah, kalau kita, subhanallah, mikir dulu sebulan. Tapi mereka sebulan itu, sepanjang perjalanan itu bermanfaat bagi mereka. Sambil naik himar, murajaah hadis.
Ilmu diulang-ulangi. Makanya di kalangan para ulama ada yang dalam sepanjang perjalanan, selesai satu kitab. Zadul Ma'ad, kitab Zadul Ma'ad yang dikarang oleh Ibnul Qayyim rahimahullah dalam perjalanan umrah. Pulang selesai satu kitab. Sekarang dicetak, subhanallah, sampai 6 jilid dengan fahrasnya. Itu dari hafalannya Ibnul Qayyim rahimahullah. Kalau kita dari hafalan apa yang keluarnya? Nah, Allahu Akbar. Ini yang membedakan orang dulu kalau orang sekarang. Sarana transportasi banyak betul. Pesawat, kereta api, wah, cepat. Tapi himmah, semangat yang rendah, ya. Semangat yang rendah. Nah, sehingga ilmu para ulama salaf itu barakah. Barakahnya subhanallah sangat banyak sekali. Perkataan ulama salaf itu satu lafaz, ya, itu faidah. Berbeda dengan perkataannya orang sekarang, orang terbelakang, ya. Satu lembar belum tentu dapat satu faidah. Satu lembar belum tentu mendapatkan satu faidah. Coba perhatikan, bagi seorang mengerti, membaca perkataan para ulama salaf itu nikmat sekali. Ya. Kalimat-kalimat yang singkat tapi subhanallah manfaatnya sangat luar biasa. Barang siapa yang Allah menghendaki kepada seorang hamba itu kebaikan, maka Allah jadikan dia faham dalam agamanya. Wa innama ana qasim, kata Rasulullah, sesungguhnya aku ini hanya pembagi saja. Wallahu yu'ti, dan Allah yang memberi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya membagi. Kalau ada harta rampasan perang, ada ghanimah, atau ada pembayaran upeti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membagi itu. Nah, dalam pembagian tersebut, kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada sebahagian sahabat dalam jumlah yang besar yang Rasulullah tidak berikan kepada sahabat yang lain. Di antara mereka ada yang Rasulullah berikan banyak, tidak tanggung-tanggung, satu sahabat dapat 100 ekor unta. Sementara ada yang lainnya itu tidak dapat sama sekali. Kata Rasulullah, inna ma'ana qasim, saya hanya membagi saja. Siapa yang memberi? Wallahu yu'ti, Allah itu yang memberi. Yang menetapkan pembahagian itu adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sangat marah Nabi alaihi salatu wasallam ketika beliau sedang membagi harta rampasan dari perang Hunain. Rasulullah berikan pada sebagian sahabat, Rasulullah tidak berikan pada sebagian yang lain. Dan beliau telah menjelaskan, inni la u'tir rajula wa ghairuhu ahabbu ilayya minhu khasyata ayyakubbahu Allah azza wa jalla fi jahannam. Aku memberikan kepada seorang harta, padahal yang lainnya yang tidak aku beri, aku lebih cinta kepadanya. Bukan berarti ketika saya tidak memberi kepada seorang, saya tidak senang. Saya lebih cinta kepada yang saya tidak beri. Sementara yang saya beri ini, karena ada sebab. Orang itu baru masuk Islam misalnya, sehingga perlu untuk dikuatkan hatinya kepada Islam, maka diberikan bahagian yang banyak. Kenapa? Khasyata ayyakubahullah, khawatir jangan sampai Allah membalikkan nanti wajahnya dalam neraka. Datang seorang yang merupakan cikal bakal khawarij, datang mendatangi Rasulullah, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, i'dil, wahai Rasulullah, berbuat adillah kamu. Gimana enggak marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang menetapkan pembagian itu adalah Allah. Beliau hanya membagi. Ketika ada seorang mengatakan berbuat adil ya Rasulullah, marah Nabi alaihi salatu wasallam. "Wa man ya'dil idza lam ya'dillahu wa rasuluh?" Siapa yang akan berbuat adil
Kalau Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil, itulah keadilan. Adil itu bukan 50-50, sama rata, sama rasa. Itu bukan adil. Adil di dalam Islam, wad'u syai' fi mawdhi'i, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu keadilan dalam Islam. Ya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu keadilan. Lawan dari keadilan adalah kezaliman, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau ada seorang wanita, ya namanya wanita dalam rumah, urusan rumah tangga. Nah, punya suami mestinya kerja di luar, mencari nafkah, kebutuhan untuk anaknya, keluarganya. Kalau ada yang suaminya ngurusi anak, suaminya ngurusi dapur, istrinya yang di luar, ini zalim. Tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Nah, demikian pula dalam pembagian warisan, Allah telah menetapkan laki-laki mendapatkan 2 bahagian dibandingkan wanita. Itu keadilan. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah tidak pernah berbuat zalim. Walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Dan senantiasa umat ini tegak di atas perintah Allah. Tidaklah memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis ini menjelaskan bahwa di antara umat Nabi alaihi salatu wassalam akan selalu ada di antara mereka sekelompok yang selalu tegak di atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Qa'imatan 'ala amrillah. Kalimat walan tazala, kata-kata lan tazala itu dalam bahasa Arab memberikan faedah istimrariyah, terus menerus, akan selalu ada pada setiap zaman. Ya, walaupun kesesatan itu menyebar, akan tetapi kebenaran itu pasti selalu ada pada setiap zaman. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Maka mereka itulah orang-orang yang senantiasa dibimbing oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka senantiasa komitmen menegakkan agama Allah, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu taala a'lam bisawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.